Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat Nusantara. Cerita ini diambil dari kisah nyata dan sebut saja namanya Darman. Di sebuah desa kecil di Tasikmalaya, hiduplah seorang pemuda bernama Darman. Ia seorang pedagang bakso keliling yang setiap hari mendorong gerobaknya menyusuri jalanan desa, menawarkan semangkuk bakso hangat kepada siapapun yang lewat. Namun, nasib seakan tak berpihak padanya. Hari demi hari, lapaknya sepi pembeli. Darman bukanlah orang malas. Ia sudah berusaha keras agar dagangannya laku. Ia meracik kuah lebih gurih, menambahkan porsi lebih banyak, bahkan menjual dengan harga lebih murah dari pesaingnya. Namun tetap saja, keberuntungan tak kunjung datang. Sementara pedagang lain selalu ramai, gerobak Darman hanya jadi tempat hinggap lalat. Setiap malam, ia duduk di rumah kontrakan kecilnya, menatap langit-langit, memikirkan nasibnya yang tak kunjung membaik. Hutang semakin menumpuk, biaya hidup terus membengkak, sementara perutnya sendiri sering kosong karena tak ada uang untuk makan. Suatu malam, saat ia termenung, ponselnya berdering. Di layar tertera nama sahabat lamanya, Jaka. Sudah lama mereka tak berjumpa. Dengan cepat, Darman mengangkat telepon itu. "Halo, men. Gimana kabarmu?" Suara Jaka terdengar penuh semangat. "Gimana lagi, Jak? Dagangan sepi, hidup makin susah," jawab Darman dengan nada lesu. "Aku ada solusi buatmu, tapi kau harus berani." Darman mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Kau mau kaya, kan? Aku punya jalan pintas. Besok malam kita pergi ke hutan belantara. Aku jamin, setelah itu hidupmu berubah." Darman terdiam. Ia tahu maksud Jaka. Desa mereka memang sering diisukan tentang pesugihan, jalan mistis untuk meraih kekayaan dengan cara gaib. Banyak orang yang tiba-tiba mendadak kaya setelah menghilang beberapa hari. Namun, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Setelah beberapa saat berpikir, Darman menghela napas. Ia sudah tak tahan hidup miskin. Jika ada cara untuk mengubah nasib, ia ingin mencobanya. "Baik, Jak. Aku ikut." Malam itu, Darman dan Jaka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan belantara di pinggiran desa. Langit mendung tanpa bintang, hanya suara serangga malam dan lolongan anjing dari kejauhan yang menemani langkah mereka. Darman membawa kantong plastik berisi sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan, dan sepotong kain kafan kecil, seperti yang diperintahkan Jaka. Sementara itu, Jaka tampak lebih tenang, seolah sudah terbiasa dengan perjalanan semacam ini. "Kita sudah hampir sampai," bisik Jaka sambil menunjuk ke depan. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, dengan akar-akar menjalar seperti tangan yang mencengkeram tanah. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan angin bertiup seolah berbisik di telinga mereka. Jaka mulai menyalakan kemenyan. Asap putih membubung, bercampur dengan aroma yang membuat dada terasa sesak. Ia lalu merapal mantra dengan suara pelan, namun tegas. Darman berdiri diam, tubuhnya kaku, menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti, membuat malam terasa lebih sunyi dan mencekam. Kemudian, terdengar suara langkah berat dari dalam kegelapan. "Dia datang," bisik Jaka. Darman menahan napas. Dari balik bayangan pohon, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara api, dan wajahnya sulit dikenali, seolah berubah-ubah setiap kali Darman mencoba menatapnya lebih lama. "Jangan mundur sekarang, atau kau akan dikutuk." Tiba-tiba, di depan mereka muncul sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala. Darman ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu berbicara dengan suara berat dan mengerikan. "Kalian datang untuk apa?" Suara berat dan dalam itu bergema di sekeliling mereka. Darman merasa seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Jaka tetap tenang dan menjawab dengan suara mantap. "Kami ingin kekayaan, wahai penjaga hutan." Sosok itu tertawa kecil. Suaranya menggetarkan dada Darman. "Kekayaan bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar."
Darman menelan ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok hitam itu mengangkat satu tangannya, menunjuk ke arah Darman. Udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Setiap tahun, kau harus memberikan tumbal. Jika kau gagal, maka nyawamulah yang akan menjadi gantinya. Darman merasa kakinya lemas. Ia menoleh ke arah Jaka, berharap sahabatnya mengatakan bahwa ini hanya bagian dari ritual biasa. Tapi Jaka hanya menatapnya dengan ekspresi serius. Kau harus terima, men. Jika tidak, kau tidak akan keluar dari hutan ini hidup-hidup. Darman menutup matanya. Ia tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan suara lirih, ia mengangguk. Sosok hitam itu tersenyum samar, lalu menghilang dalam kabut tipis, seiring dengan lenyapnya angin yang sempat berhembus. Kemenyan masih menyala, meninggalkan bau menyengat di udara. Selamat, men, ujar Jaka sambil menepuk pundaknya. Mulai besok, lihatlah bagaimana hidupmu berubah. Setelah pulang dari hutan malam itu, Darman tidak bisa tidur. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya terus berputar. Sosok hitam yang muncul di hadapannya, suara beratnya yang mengancam, serta perjanjian yang baru saja ia buat, semua itu mengganggu pikirannya. Namun, kelelahan akhirnya membuatnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi sungai keruh, di mana banyak tangan hitam keluar dari dalam air, melambai-lambai seperti meminta pertolongan. Kemudian, terdengar suara yang berat dan mengerikan berbisik di telinganya. Ingat perjanjian kita. Jangan coba-coba mengingkari. Darman terbangun dengan keringat dingin. Dadanya naik turun. Napasnya tersengal. Ia memegangi dadanya dan melihat jam dinding. Pukul 3 pagi. Di keesokan harinya setelah kembali dari hutan. Sejak malam perjanjian itu, Darman merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pagi harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Namun tubuhnya terasa lebih segar meskipun tidur hanya beberapa jam. Ia merasa ada energi aneh yang mengalir di dalam dirinya, membuatnya lebih kuat dan percaya diri. Saat mendorong gerobak baksonya menuju tempat biasa, Darman masih merasakan kecemasan. Apakah semuanya benar-benar akan berubah? Apakah pesugihan itu benar-benar berhasil? Namun, keanehan pertama terjadi begitu ia tiba di lokasi. Biasanya, butuh waktu lama bagi pelanggan untuk datang. Tapi pagi itu, orang-orang sudah mengantri sebelum ia sempat membuka gerobaknya. Pak Darman, saya sudah dari tadi nunggu, kok baru datang? Ujar seorang pelanggan. Baksonya enak banget. Kemarin saya nyesel cuma beli 1 mangkok. Kata yang lain. Darman hanya bisa tersenyum. Ia belum melakukan perubahan apapun pada resep baksonya. Tapi entah mengapa, semua orang tampak ketagihan. Hari itu, baksonya ludes hanya dalam waktu beberapa jam. Ia bahkan harus menolak pelanggan karena kehabisan stok. Di sore hari, saat menghitung uang hasil jualannya, jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Darman mulai percaya. Pesugihan itu memang nyata. Dalam beberapa hari, hidup Darman berubah drastis. Pelanggannya semakin banyak. Bahkan ada yang rela datang dari desa lain untuk mencicipi baksonya. Uang mengalir deras, dan ia mulai bisa membeli bahan-bahan dalam jumlah besar tanpa khawatir kehabisan modal. Ia membeli gerobak baru yang lebih besar dan lebih bersih, membuat warungnya semakin menarik. Bahkan, ada pejabat desa yang mampir dan memuji baksonya, menawarkan bantuan agar ia bisa membuka warung permanen. Darman merasa seperti hidup dalam mimpi. Dulu ia harus berjuang keras untuk mendapatkan 1-2 pelanggan. Sekarang ia malah kewalahan melayani permintaan yang terus bertambah. Namun, di balik keberuntungan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Darman berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua hanya permainan pikirannya saja. Dengan uang yang terus mengalir deras, ia memutuskan untuk mengembangkan usahanya. Dalam waktu singkat, ia membuka beberapa cabang di desa-desa sekitar. Kini, nama Bakso Darman mulai dikenal luas.
Orang-orang dari berbagai tempat rela datang untuk mencicipi baksonya yang terkenal lezat dan memiliki rasa khas yang tidak dimiliki bakso lain. Darman mulai hidup bergelimang kemewahan. Ia membeli motor baru, bahkan berencana membangun rumah megah di pusat kota. Para pegawainya bertambah, dan bisnisnya berkembang pesat. Namun, di balik kesuksesan itu, sesuatu yang kelam terus mengintainya. Ia sering mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Padahal ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun. Ia juga mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang sosok hitam dengan mata merah menyala yang berdiri di sudut kamarnya. Hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Yang paling menyeramkan terjadi seminggu kemudian. Saat ia sedang memasak bakso di dapurnya, tiba-tiba ia melihat sesuatu di dalam panci besar tempat ia merebus kuah. Wajah manusia. Matanya melotot. Mulutnya setengah terbuka seperti berusaha berteriak. Darman tersentak mundur. Jantungnya hampir copot. Ia mengucek matanya dan menatap kembali panci itu. Wajah itu sudah hilang. Kuahnya kembali terlihat normal. Darman terduduk lemas di lantai dapur. Ia mulai sadar. Kekayaan yang ia dapatkan bukan tanpa konsekuensi. Ada sesuatu yang gelap menyertainya. Sesuatu yang mungkin lebih mengerikan dari kemiskinan yang dulu ia alami. Keesokan harinya, setelah seharian sibuk melayani pelanggan yang membludak, Darman merasa pikirannya masih kacau. Kejadian semalam di dapur tempat ia memasak masih terbayang jelas di benaknya. Sosok mengerikan, suara beratnya yang menyeramkan, dan syarat tumbal yang harus ia penuhi setiap tahun. Darman tak bisa tinggal diam. Ia perlu bicara dengan Jaka. Maka, ia menghubungi sahabatnya itu dan mengajak bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa, tempat yang sepi dan jauh dari telinga orang lain. Saat senja menjelang, Darman tiba lebih dulu. Ia memilih duduk di pojokan, memesan kopi hitam tanpa gula, lalu menunggu. Tak lama, Jaka datang dengan langkah santai, senyum kecil tersungging di wajahnya. Ia duduk di seberang Darman dan memesan kopi juga. "Gimana, men? Sudah terasa perubahan besar, kan?" tanya Jaka dengan nada tenang. Darman mengangguk, tapi wajahnya tampak penuh kebingungan. "Iya, Jak, tapi aku masih belum bisa percaya semua ini. Rasanya seperti mimpi." Jaka terkekeh. "Bukan mimpi, men. Ini kenyataan. Lihatlah, gerobak bakso yang dulu selalu sepi, sekarang penuh orang. Bahkan, besok-besok kau bisa punya kedai besar." Darman mengaduk kopinya, lalu menatap Jaka dengan serius. "Tapi tentang tumbal itu, Jak, aku harus benar-benar melakukannya." Jaka menghela napas panjang, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dengar, men, kau sudah mengambil jalannya. Ini bukan sekadar permainan. Jika kau tidak memberikan tumbal seperti yang diminta, akibatnya bisa lebih buruk dari yang kau bayangkan." "Seperti apa?" Darman bertanya dengan suara bergetar. "Kau bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Uangmu, usahamu, bahkan nyawamu. Orang-orang yang tidak memenuhi perjanjian biasanya akan mengalami nasib lebih buruk daripada kemiskinan yang dulu kau alami." Darman menggigit bibirnya. Ia tahu pesugihan bukan hal main-main. Tapi mendengar kata-kata itu langsung dari Jaka membuatnya semakin takut. "Tapi, Jak, bagaimana kalau aku tidak sanggup? Aku tidak ingin menyakiti orang lain." Suatu malam, tepat 1 tahun lebih setelah ia melakukan pesugihan, ia kembali bermimpi buruk. Kali ini, sosok hitam itu berbicara padanya. "Waktumu sudah berjalan. Jangan lupa perjanjian kita. Aku akan segera menagih." Darman terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela, dan tiba-tiba, di bawah pohon di depan rumahnya, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri diam, menatap ke arahnya. Keanehan yang dulu ia alami semakin parah. Jika sebelumnya hanya suara langkah di malam hari, kini ia mulai melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar rumah dan warungnya. Pegawainya juga mulai mengeluh. "Pak, tiap malam di dapur belakang ada suara orang nangis, tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa," kata seorang karyawan.
Saya juga pernah lihat, Pak. Ada sosok tinggi hitam berdiri di pojokan warung pas saya mau tutup. Saya kira maling, tapi pas saya panggil, dia hilang. Tambah yang lain. Darman hanya bisa tersenyum kaku dan meminta mereka tidak terlalu memikirkan hal-hal mistis. Tahun demi tahun berlalu, dan beban yang harus Darman tanggung semakin berat. Setiap tahun, ia harus memberikan tumbal, nyawa seseorang sebagai bayaran atas kekayaan yang ia nikmati. Pada awalnya, tumbal itu seolah terjadi secara alami. Pegawai yang meninggal tiba-tiba, kecelakaan aneh yang menimpa orang-orang di sekitarnya, atau pelanggan tetapnya yang hilang secara misterius. Namun, semakin lama, sosok hitam dari hutan mulai datang langsung kepadanya. Tahun ini kau yang harus memilih. Suara itu bergema di dalam kepalanya suatu malam. Darman ketakutan. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Kini, ia sendiri yang harus menentukan siapa yang akan dikorbankan. Hidup dalam ketakutan dan dibayang-bayangi dosa, Darman akhirnya menyerah. Aku tidak mau lagi. Bisiknya suatu malam, menangis di dalam kamar megahnya. Tapi ia tahu, tidak ada jalan keluar dari perjanjian itu. Kehancuran dimulai. Begitu Darman memutuskan untuk berhenti memenuhi perjanjiannya, semuanya mulai runtuh. Warung-warungnya satu persatu bangkrut. Orang-orang yang dulu tergila-gila dengan baksonya kini mulai mengeluh bahwa rasanya hambar dan tidak lagi seenak dulu. Pelanggannya pergi, cabang-cabangnya sepi, dan usahanya mulai merugi. Hartanya menghilang dengan cara yang tidak masuk akal. Tabungan yang dulu melimpah tiba-tiba ludes. Beberapa kali ia kehilangan uang dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menjual beberapa asetnya, tapi selalu gagal, seolah semua yang ia miliki kini tidak bernilai apa-apa. Keluarga dan sahabat menjauh. Istrinya, yang dulu ia nikahi setelah kaya, pergi meninggalkannya bersama anak-anaknya. Jaka, sahabat yang dulu memperkenalkannya pada pesugihan, juga menghilang entah kemana. Gangguan makhluk gaib semakin kuat. Setiap malam, ia dihantui oleh suara-suara menyeramkan. Terkadang ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan yang penuh ancaman. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia kembali bermimpi buruk. Sosok hitam besar yang dulu memberinya kekayaan kini menatapnya dengan amarah. Kau tidak memenuhi perjanjianmu. Maka, kini kau harus membayar sendiri. Darman terbangun dengan keringat bercucuran. Tapi begitu ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia tidak sedang di kamarnya. Ia berada di tengah hutan. Di hadapannya, berdiri sosok hitam dengan mata merah menyala, mengulurkan tangan seolah meminta sesuatu darinya. Darman berteriak, berlari sekencang mungkin. Tapi tak peduli kemana ia pergi, ia selalu kembali ke tempat yang sama, di bawah pohon besar tempat ia dulu melakukan perjanjian. Malam itu, Darman menghilang. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan Darman di pinggir hutan, dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang sudah lama tidak makan. Matanya kosong, dan ia hanya bisa duduk termenung sambil bergumam. Aku salah, aku salah. Kini, ia kembali miskin, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tidak ada yang ingin menolongnya karena semua orang takut akan kutukan yang mungkin masih mengikutinya. Hidupnya berakhir dalam kesengsaraan. Darman, yang dulu mengorbankan segalanya demi kekayaan instan, kini harus menanggung akibatnya sendiri. Cerita Darman mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara instan dan tidak halal selalu memiliki konsekuensi yang berat. Meskipun awalnya terlihat menguntungkan, namun pada akhirnya membawa penderitaan yang jauh lebih besar. Beberapa hikmah yang bisa diambil. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha. Kekayaan yang datang secara tidak wajar akan selalu memiliki harga yang harus dibayar, seringkali lebih mahal daripada yang dibayangkan. Jangan tergoda jalan pintas, pesugihan atau cara-cara mistis untuk mendapatkan kekayaan cepat hanya akan membawa kesengsaraan di kemudian hari. Perjanjian dengan kejahatan tidak bisa dibatalkan. Sekali seseorang terjerat dalam hal-hal gaib atau ilmu hitam, akan sulit untuk keluar tanpa konsekuensi besar. Keserakahan menghancurkan segalanya. Darman awalnya hanya ingin hidup lebih baik,
tetapi keserakahannya membawanya ke kehancuran. Bersyukur dan ikhlas dalam hidup, lebih baik menerima kehidupan yang sederhana tetapi penuh berkah, daripada kaya raya tetapi penuh beban dan ancaman. Pada akhirnya, Darman harus membayar semua kesalahannya dengan kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang tidak didapat dengan cara yang benar, tidak akan bertahan lama dan hanya membawa penderitaan. Hikmah yang bisa diambil dari cerita Darman. Kekayaan yang instan tidak bertahan lama. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak wajar akan cepat hilang dan seringkali membawa penderitaan. Hidup butuh kerja keras dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan sejati datang dari usaha, kerja keras, dan kejujuran. Keserakahan bisa menjerumuskan ketika seseorang terlalu menginginkan kekayaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ia bisa kehilangan lebih banyak daripada yang didapatkan. Jangan menghalalkan segala cara. Menggunakan cara-cara mistis atau pesugihan hanya akan membawa kesengsaraan di kemudian hari. Perjanjian dengan kejahatan tidak bisa dibatalkan. Sekali seseorang terjerat dalam dunia hitam, akan sulit untuk keluar tanpa konsekuensi besar. Hidup sederhana tapi berkah lebih baik daripada kaya tapi terbebani. Lebih baik menjalani kehidupan yang biasa namun penuh berkah daripada kaya raya tetapi selalu dihantui ketakutan. Bersyukur dengan apa yang dimiliki, kepuasan dalam hidup bukan hanya dari harta, tetapi juga dari ketenangan hati dan berkah yang diberikan Tuhan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi tentang ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Dan jangan lupa untuk ikuti terus cerita kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Waalaikumsalam, terima kasih.